Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dan perwakilan dari kelompok 9. Perkenalkan terlebih dahulu kelompok saya yang beranggota 4 orang. Yang pertama ada Hikmatul Maksusoh, yang kedua ada Siti Amrina, yang ketiga saya sendiri, Francisca Angel Kirana Putri, yang keempat ada Safety Eli. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sumber belajar pembelajaran PKN SD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber belajar pembelajaran. Sumber belajar adalah semua sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sumber belajar. Secara umum, jenis sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua. Satu, sumber belajar yang dirancang. Sumber belajar ini secara khusus dirancang untuk tujuan belajar tertentu. Dan yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan. Seseorang dapat memanfaatkan sumber yang sudah tersedia dan berada di sekelilingnya untuk belajar. Jenis-jenis sumber belajar. The definition and domains of the field AECT membedakan 6 jenis sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, pesan. Pesan, informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, dan data. Contoh, bahan-bahan pelajaran atau sumber belajar yang dirancang, cerita rakyat, dongeng, dan nasihat. Yang kedua, orang, yaitu orang yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengelola, dan penyaji pesan. Contohnya seperti guru, dosen, tutor, siswa, pemain, pembicara, dan lain-lain. Yang ketiga, bahan dan program, yaitu sesuatu wujud tertentu yang mengandung pesan atau ajaran untuk disajikan dengan penggunaan alat atau bahan itu sendiri, tanpa alat penunjang apapun. Yang keempat, alat. Alat yaitu suatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Alat ini disebut hardware atau perangkat keras. Contohnya seperti proyektor, TV, papan tulis, OHP, mesin, dan lain-lain. Yang kelima, metode, yaitu prosedur yang runtut atau acuan dipersiapkan untuk menggunakan bahan peralatan, orang, dan lingkungan belajar secara terkombinasi atau terkoordinasi untuk menyampaikan ajaran atau materi pelajaran. Contohnya seperti belajar mandiri, belajar jarak jauh, belajar secara kelompok, simulasi, diskusi, dan lain-lain. Yang keenam ada latar, yaitu situasi disedir proses belajar mengajar terjadi. Lingkungan ini dibedakan menjadi dua, seperti lingkungan fisik dan non-fisik. Lingkungan fisik yaitu gedung, sekolah, perpustakaan, laboratorium, rumah, studio. Sedangkan lingkungan non-fisik yaitu tatanan ruang belajar, sistem ventilasi, cuaca, dan sebagainya. Selanjutnya, sumber belajar cetak. Sumber belajar cetak merupakan segala informasi yang dapat diperoleh melalui media cetak. Jenis-jenis sumber belajar cetak. Yang pertama, buku. Adapun menurut Prastowo mengatakan bahwa buku adalah bahan tertulis dalam bentuk lembaran-lembaran kertas yang dijilid, diberi cover yang menyajikan ilmu pengetahuan dan disusun secara sistematis oleh pengarangnya. Yang kedua, modul. Modul memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dengan bahan ajar yang lain, yaitu berbentuk unit pembelajaran terkecil dan lengkap. Yang ketiga, handout. Handout merupakan bahan pembelajaran yang dibuat secara ringkas
bersumber dari beberapa literatur yang relevan dengan kompetensi dasar dan materi pokok yang akan dilakukan dengan proses pembelajaran. Yang keempat, lembar kegiatan mahasiswa atau LKM merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembaran kertas yang berisi ringkasan materi, petunjuk, pelaksanaan tugas, pembelajaran yang harus dikerjakan mahasiswa dan mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang kelima, brosur. Brosur merupakan bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara sistematis yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap. Yang keenam, leaflet. Leaflet merupakan sumber belajar cetak yang berupa lembaran yang dilipat, didesain secara cermat, dilengkapi dengan ilustrasi, menggunakan bahasa sederhana, singkat, dan mudah dipahami. Yang ketujuh, foto atau gambar. Foto atau gambar merupakan sumber belajar cetak yang dalam menggunakannya harus dibantu dengan bahan tertulis. Yang kedelapan, wildcard merupakan sumber belajar cetak yang dapat berupa bagian, siklus atau proses, atau grafik yang bermakna. Wildcard didesain menggunakan tata, warna, dan pengaturan proporsi yang baik. Ini saya akan menjelaskan tentang sumber belajar elektronik. Berbagai sumber belajar elektronik diantaranya: pertama, televisi. Televisi adalah pemancar dan penerima gambar dijadikan sebagai sumber belajar seperti film. Dan yang kedua, video. Video merupakan media elektronik yang mampu menggabungkan teknologi audio dan visual. Dan yang ketiga, radio. Radio merupakan salah satu media massa yang berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan berbagai macam informasi, hiburan, dan pendidikan. Radio adalah salah satu sumber belajar yang dapat memberikan banyak informasi untuk belajar. Dan yang terakhir adalah komputer. Komputer merupakan salah satu sumber belajar elektronik yang mampu memberikan sumbangan dalam kegiatan belajar peserta didik. Yang terakhir adalah manfaat dan tujuan sumber belajar. Di antaranya, 1. Memberi pengalaman belajar secara langsung kepada peserta didik sehingga pemahaman dapat berjalan cepat. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin dikunjungi atau dilihat secara langsung, misalnya Candi Borobudur dan Gunung Berapi. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas pengetahuan sajian yang ada di dalam kelas, misalnya buku-buku, teks, foto, film, dan majalah. Yang keempat, dapat memberi informasi yang akurat, misalnya buku-buku bacaan, ensiklopedia, dan majalah. Dan yang kelima, dapat memberi motivasi yang positif apabila diatur dengan direncanakan pemanfaatannya secara tepat. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.